Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Raka, 25 tahun. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang kayu lepas. Ia dikenal ramah, sopan, dan sangat berbakti pada ibunya, Bu Siti, yang kini sudah mulai renta dan sering sakit-sakitan. Raka terlihat sedang menjemur pakaian ibunya sambil tersenyum lelah. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Raka menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah mengeluh. Yang penting bagi Raka, ibunya tetap sehat dan bahagia. Bu Siti duduk di kursi bambu, batuk-batuk kecil sambil memanggil anaknya. Raka, jangan lupa nanti sore ambil obat di rumah Bu Ratna. Iya. Ibu mulai sesak lagi. Iya, Bu, nanti sekalian bantuin beliau bersih-bersih warung juga. Katanya lampu di warungnya mati. Bu Ratna, wanita parubaya berusia 58 tahun, dikenal sebagai sosok baik hati di kampung itu. Ia menjanda sejak lama dan hidup dari warung kecil di depan rumahnya. Dialah orang yang pernah menyelamatkan nyawa Bu Siti beberapa tahun lalu. Saat itu hujan deras, malam hari. Bu Siti pingsan karena sesak napas di rumah. Raka panik, berlari ke rumah Bu Ratna meminta bantuan. Tanpa pikir panjang, Bu Ratna membawa mereka ke puskesmas dengan mobil bak tuanya. Malam itu, kalau bukan karena Bu Ratna, mungkin Bu Siti tak akan selamat. Keesokan harinya Raka tiba di warung Bu Ratna. Ia membantu memperbaiki kabel lampu yang rusak. Raka, kamu ini selalu siap kalau saya butuh bantuan. Padahal kamu sendiri sibuk kerja. Raka tersenyum, saya malah senang bisa bantu. Ibu saya selalu bilang, kita nggak akan bisa balas budi orang baik kayak Ibu Ratna. Senyum lembut Bu Ratna menyimpan kesepian yang jarang orang tahu. Sejak suaminya meninggal, ia hidup sendiri. Namun perhatian kecil dari Raka dan ibunya membuat hatinya hangat. Hari-hari Raka dan Bu Siti berjalan tenang. Setiap pagi, Raka bekerja di bengkel kecil, dan sore harinya ia sering mampir ke warung Bu Ratna untuk sekadar membantu menata barang atau memperbaiki sesuatu. Raka mengangkat karung beras ke dalam warung. Bu Ratna tersenyum sambil menyiapkan segelas es teh. Dari kejauhan, beberapa warga desa memperhatikan dengan tatapan heran. Itu si Raka sama Bu Ratna makin sering bareng ya? Iya, beda umur jauh banget loh. Tapi siapa tahu Bu Ratna kasihan sama dia. Kasihan atau, ada apa-apa? Omongan warga mulai terdengar ke telinga Raka, tapi ia memilih diam. Ia hanya tahu, tanpa Bu Ratna, ibunya mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Bu Siti kembali batuk keras. Raka panik, memanggil Bu Ratna ke rumah. Bu Ratna datang dengan membawa obat dan minyak kayu putih. Ia membantu Bu Siti berbaring dan memijat pelan punggungnya. Sabar ya, Bu Siti, tarik napas pelan-pelan, ini diminum dulu. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana tanpa bantuan Ibu. Nak, jangan pernah lupakan orang baik. Kalau bisa, tolong balas budi mereka, tapi jangan cuma dengan kata-kata. Kata-kata itu menancap dalam hati Raka. Ia menatap Bu Ratna yang sedang menyiapkan obat, dan di dadanya muncul perasaan yang sulit dijelaskan, rasa hormat, haru, dan keinginan kuat untuk membalas kebaikan wanita itu. Setelah Bu Ratna pulang, Raka duduk di beranda rumahnya. Malam sunyi, ia menatap langit, lalu teringat saat-saat Bu Ratna menolong ibunya dulu. Air matanya menetes pelan. Raka tidak tahu, malam itu adalah awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya. Takdir yang membuatnya mengambil keputusan paling berat, tapi juga paling tulus dalam hidupnya. Sejak malam itu, Raka semakin sering membantu Bu Ratna. Tak hanya di warung, tapi juga mengantar belanja ke pasar, memperbaiki genteng bocor, bahkan menemani jika Bu Ratna pergi ke puskesmas untuk kontrol tekanan darahnya. Pagi hari di pasar tradisional, Raka membantu Bu Ratna membawa tas belanjaan berisi sayur dan beras. Mereka berjalan sambil bercakap ringan, tampak seperti anak dan ibunya. Bu Ratna tersenyum, Raka, nanti kalau kamu mau, bantu saya hitung stok gula ya. Mata saya udah sering buram. Iya, Bu, nanti saya bantu. Lagi pula saya senang kalau bisa bantu ibu. Namun, kebaikan hati Raka ternyata tidak selalu dipandang baik oleh orang lain. Di desa kecil itu, kabar cepat menyebar. Beberapa ibu-ibu sedang menjemur pakaian sambil bergosip. Katanya si Raka sekarang sering tidur di rumah Bu Ratna kalau kemalaman. Ya. Iya, suamiku lihat, masa pemuda segitu dekatnya sama janda umur 58.
Nggak wajar. Duh, jangan-jangan ada apa-apa. Fitnah mulai berhembus. Raka yang tulus, mulai dicibir. Bu Ratna yang penyayang, mulai difitnah. Raka sedang bekerja ketika dua temannya meledek. Wah, Rak, katanya kamu sekarang disponsorin sama Bu Ratna. Iya. Enak dong, punya donatur cantik. Iya, hati-hati nanti kamu dipanggil menantu warung kopi. Raka marah, jaga ucapanmu. Ibu Ratna itu orang baik. Kalau bukan karena dia, mungkin ibu saya sudah nggak ada. Raka berusaha menahan diri, tapi di hatinya mulai timbul rasa marah dan sedih. Ia tak pernah berniat buruk, tapi orang-orang tak melihat ketulusan itu. Raka pulang ke rumah dengan wajah murung. Ibunya memperhatikan dengan cemas. Nak, kenapa kamu diam? Bu, orang-orang mulai ngomongin saya sama Bu Ratna. Nak, kalau kamu yakin niatmu baik, teruslah berbuat baik. Jangan pedulikan lidah manusia. Beberapa minggu kemudian, desas-desus tentang kedekatan Raka dan Bu Ratna semakin meluas. Sampai suatu hari, sebuah peristiwa mengguncang desa itu. Pagi hari yang ramai di warung Bu Ratna, seorang pria parubaya datang marah-marah. Bu Ratna, kenapa ibu jual rumah almarhum kakak saya tanpa izin keluarga? Mas, saya nggak pernah jual rumah siapapun. Rumah ini milik saya dan almarhum suami saya. Ada surat resminya. Jangan bohong. Semua orang di kampung tahu kamu cuma numpang. Warga mulai berkumpul. Suara sumbang pun terdengar dari kerumunan. Pantas aja Raka sering ke rumahnya, mungkin mereka bersekongkol. Iya, bisa jadi rumah itu mau dijual bareng-bareng. Raka datang dengan napas terengah-engah setelah mendengar keributan. Ia langsung berdiri di depan Bu Ratna, melindunginya. Jangan bicara sembarangan. Bu Ratna nggak salah. Semua tuduhan itu bohong. Kamu siapa berani campur urusan orang tua? Saya orang yang berutang budi sama beliau. Saya nggak akan diam lihat orang sebaik Bu Ratna diinjak. Perdebatan itu menjadi besar. Nama Bu Ratna mulai tercemar, dan Raka ikut terseret dalam gosip yang kejam. Bu Ratna duduk di beranda rumahnya, wajahnya lelah dan mata sembab karena menangis. Raka datang membawa makanan. Raka, mungkin ibu harus pergi dari sini. Ibu nggak kuat lagi dengar omongan orang. Raka menatapnya, jangan, Bu. Orang boleh menuduh apa saja, tapi saya tahu siapa ibu sebenarnya. Malam itu, Raka memutuskan sesuatu dalam hati. Ia tak akan membiarkan wanita yang menolong ibunya hancur karena fitnah. Ia akan membela Bu Ratna, seberat apapun risikonya. Dan dari sinilah, kisah cinta yang tak pernah direncanakan itu mulai tumbuh. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa terima kasih yang berubah menjadi ketulusan sejati. Beberapa minggu kemudian, desas-desus tentang kedekatan Raka dan Bu Ratna semakin meluas. Sampai suatu hari, sebuah peristiwa mengguncang desa itu. Pagi hari yang ramai di warung Bu Ratna, seorang pria parubaya datang marah-marah. Bu Ratna, kenapa ibu jual rumah almarhum kakak saya tanpa izin keluarga? Mas, saya nggak pernah jual rumah siapapun. Rumah ini milik saya dan almarhum suami saya. Ada surat resminya. Jangan bohong. Semua orang di kampung tahu kamu cuma numpang. Warga mulai berkumpul. Suara sumbang pun terdengar dari kerumunan. Pantas aja Raka sering ke rumahnya, mungkin mereka bersekongkol. Iya, bisa jadi rumah itu mau dijual bareng-bareng. Raka datang dengan napas terengah-engah setelah mendengar keributan. Ia langsung berdiri di depan Bu Ratna, melindunginya. Jangan bicara sembarangan. Bu Ratna nggak salah. Semua tuduhan itu bohong. Kamu siapa berani campur urusan orang tua? Saya orang yang berutang budi sama beliau. Saya nggak akan diam lihat orang sebaik Bu Ratna diinjak. Perdebatan itu menjadi besar. Nama Bu Ratna mulai tercemar, dan Raka ikut terseret dalam gosip yang kejam. Bu Ratna duduk di beranda rumahnya, wajahnya lelah dan mata sembab karena menangis. Raka datang membawa makanan. Raka, mungkin ibu harus pergi dari sini. Ibu nggak kuat lagi dengar omongan orang. Raka menatapnya, jangan, Bu. Orang boleh menuduh apa saja, tapi saya tahu siapa ibu sebenarnya. Malam itu, Raka memutuskan sesuatu dalam hati. Ia tak akan membiarkan wanita yang menolong ibunya hancur karena fitnah. Ia akan membela Bu Ratna, seberat apapun risikonya. Dan dari sinilah, kisah cinta yang tak pernah direncanakan itu mulai tumbuh. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa terima kasih yang berubah menjadi ketulusan sejati. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang.
Bu Ratna mengalami kecelakaan kecil di jalan ketika hendak pergi dari desa. Motornya tertabrak mobil bak, membuat kakinya patah dan harus dirawat di rumah sakit kabupaten. Warga berkerumun, Raka berlari dengan wajah panik. Ia mengangkat Bu Ratna yang tergeletak di jalan sambil menangis. Lebih besar dari Raka, berteriak Bu Ratna. "Ibu dengar saya, tolong, ada yang bisa bantu." Raka menunggu di depan ruang gawat darurat dengan wajah penuh cemas. Beberapa warga datang, tapi bukannya menenangkan, mereka justru menatap sinis. "Pantas aja, pasti mau kabur sama dia. Ya, kalau bukan jodoh, jangan dipaksain." Raka menunduk, menahan air mata. Ia tak lagi peduli pada cibiran orang. Yang penting, Bu Ratna selamat. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruangan. Kakinya retak, tapi bisa sembuh. Cuma butuh waktu istirahat yang lama. "Terima kasih, dok. Biar saya yang urus beliau." Selama masa perawatan, Raka menjaga Bu Ratna siang dan malam. Ia menyuapi, memandikan, dan bahkan menyiapkan makanan setiap pagi. Raka menyiapkan bubur di piring, meniup pelan agar tidak panas, lalu menyuapi Bu Ratna yang terbaring lemah. "Raka, kamu nggak harus sejauh ini. Saya cuma membalas sedikit dari apa yang ibu pernah lakukan untuk saya dan ibu saya dulu." Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di hati Raka. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa tenang setiap melihat Bu Ratna tersenyum. Malam hari di rumah sakit, lampu temaram, Raka tertidur di kursi di samping tempat tidur Bu Ratna. Bu Ratna menatap wajahnya pelan, matanya berkaca-kaca. "Tuhan, kalau boleh, biarkan aku hidup sedikit lebih lama. Aku ingin melihat anak ini bahagia." Ketika Raka terbangun, ia melihat Bu Ratna menatapnya dengan senyum lembut. Saat itulah ia mengambil keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Raka menatap Bu Ratna dengan mata teguh. "Bu, kalau ibu sudah sembuh nanti, saya ingin bicara sesuatu. Sesuatu yang penting." Dan dari ucapan itulah, takdir cinta dan balas budi mulai berubah menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Hari itu, suasana rumah Bu Ratna sudah lebih cerah. Kakinya mulai membaik, dan ia bisa berjalan pelan dengan tongkat. Namun, di hati Raka, ada beban yang makin berat. Ia tahu, waktunya telah tiba untuk mengungkapkan niatnya. Di teras rumah sore hari, cahaya matahari senja menguning lembut. Bu Ratna menyiram bunga, dan Raka datang membawa kantong belanjaan. "Ibu, saya bawain sayur kesukaan ibu." "Wah, terima kasih, nak. Harusnya ibu yang masak buat kamu, bukan kamu yang repot begini." Raka menarik napas panjang, lalu memandang Bu Ratna dengan mata yang dalam dan mantap. "Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Sesuatu yang sudah lama saya pikirkan." "Apa?" "Nak, saya ingin menikah dengan ibu." Bu Ratna terkejut. Kantong siraman air yang dipegangnya jatuh. Angin berembus pelan, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Raka, jangan bercanda. Ibu ini sudah tua. Umur ibu 2 kali umur kamu. Orang-orang nanti bakal..." "Saya nggak peduli omongan orang, Bu. Saya cuma ingin jaga ibu seumur hidup. Karena tanpa ibu, saya dan ibu saya nggak akan hidup sampai sekarang." Bu Ratna menunduk, tangannya gemetar, air matanya jatuh. Ia tak tahu harus bangga atau takut. Tapi di matanya terlihat jelas, Raka tidak sedang main-main. Raka berlutut, menggenggam tangan Bu Ratna dengan penuh hormat. "Saya serius, Bu. Saya ingin menikah bukan karena kasihan, tapi karena saya benar-benar tulus." Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Dalam waktu sehari, rumah Bu Ratna kembali ramai, tapi bukan dengan ucapan selamat, melainkan dengan cibiran. "Astaga, anak muda seganteng itu mau nikah sama janda tua. Kayaknya dia cari warisan, deh. Memalukan keluarga aja." Dan yang paling berat, adalah menghadapi ibunya sendiri. Bu Siti duduk menunggu di ruang tamu. Wajahnya tegas dan kecewa. "Raka, ibu dengar kamu mau nikah sama Bu Ratna. Itu benar?" "Iya, Bu. Saya sudah mantap." "Nak, ibu nggak sanggup. Ibu yang dulu diselamatkan Bu Ratna, tapi bukan begini caranya kamu balas budi. Ini bukan cinta yang normal, nak. Ini rasa kasihan." Suasana hening. Raka tak menjawab. Air matanya menetes pelan. Ia tahu kata-kata ibunya benar, tapi hatinya menolak berhenti mencintai wanita yang telah mengajarkannya arti tulus tanpa pamrih.
Raka keluar dari rumah dengan langkah berat. Ia berdiri di depan rumah Bu Ratna sambil menatap langit malam. Aku tahu ini gila, tapi aku juga tahu, cinta sejati itu nggak butuh logika. Beberapa minggu kemudian, semua orang dikejutkan oleh satu kabar. Raka dan Bu Ratna benar-benar menikah secara sederhana di rumah Bu Ratna. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu banyak, hanya penghulu, 2 saksi, dan air mata haru. Raka mengenakan baju koko putih sederhana. Bu Ratna memakai kebaya hijau lembut dengan selendang putih. Di belakang, tampak Bu Siti berdiri, menatap dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Dengan mas kawin tersebut, sah. Saksi, sah. Tangis pecah di ruangan itu. Bukan tangis sedih, tapi haru. Bu Ratna menangis di pelukan Raka, sementara Bu Siti datang perlahan, dan ikut memeluk mereka berdua. Maafkan ibu, nak, ibu cuma takut kamu disakiti dunia. Tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang ibu kira. Ibu nggak salah, saya cuma ingin hidup jujur, Bu. Bu Ratna menunduk, terima kasih, Bu Siti, sudah izinkan anak sebaik ini hadir di hidup saya. Warga desa yang dulu mencibir, kini datang satu persatu melihat kebahagiaan sederhana itu. Perlahan, pandangan mereka berubah. Hari demi hari berlalu, Raka tetap bekerja di bengkel, Bu Ratna mengurus warung. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Orang-orang mulai melihat bahwa cinta tak mengenal usia, bahwa niat baik akhirnya akan menembus segala prasangka. Raka dan Bu Ratna duduk di teras rumah, menatap matahari sore. Kamu nggak pernah menyesal, nak? Nggak pernah, Bu. Karena bersama ibu, saya belajar arti cinta sejati, yang lahir dari balas budi dan ketulusan. Hidup tak selalu berjalan sesuai pandangan orang. Kadang, hal yang dianggap salah oleh dunia, justru menjadi hal paling benar di hati kita. Cinta Raka dan Bu Ratna bukan kisah biasa, tapi bukti bahwa kebaikan yang tulus, selalu menemukan jalannya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang sempat mengguncang desa itu. Banyak hal berubah, tapi satu yang tetap sama, ketulusan hati Raka kepada Bu Ratna. Pagi di pedesaan yang damai. Burung berkicau, matahari terbit perlahan. Di depan rumah sederhana, Raka terlihat menyapu halaman, sementara Bu Ratna duduk di kursi rotan sambil menyiapkan teh hangat. Kamu nggak capek, nak? Seharian kerja di bengkel masih sempat urus rumah. Capek, Bu, tapi lihat ibu sehat aja, capeknya hilang. Warung kecil mereka kini ramai lagi. Warga yang dulu mencibir, kini justru sering mampir. Mereka belajar bahwa tidak semua yang terlihat aneh adalah kesalahan. Kadang, cinta sejati memang datang dalam bentuk yang tak biasa. Bu Ratna melayani pembeli sambil tersenyum ramah. Warga yang dulu menghina, kini menyapanya dengan hormat. Bu Ratna, nasinya seperti biasa ya. Enak banget kalau ibu yang masak. Bu Ratna tersenyum iya. Tunggu sebentar, ya. Namun seiring waktu berjalan, Bu Ratna mulai menua. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih. Tubuhnya tak sekuat dulu, tapi cintanya kepada Raka tetap utuh, bahkan semakin dalam. Suatu sore, mereka berdua duduk di tepi sawah, menikmati angin sore. Raka, kalau nanti ibu nggak ada, kamu jangan sedih ya. Lanjutkan hidupmu, bahagia seperti yang ibu impikan dulu. Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah. Raka setiap hari menemani, menyiapkan makanan, dan membacakan doa di sampingnya. Malam hari di kamar sederhana. Lampu temaram. Raka duduk di samping Bu Ratna yang berbaring lemah. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. Raka, janji ya, teruslah berbuat baik, meski dunia kadang jahat. Raka menangis, saya janji. Bu, saya janji. Pagi itu, Bu Ratna menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajah. Tidak ada tangisan keras, hanya keheningan dan doa yang tulus. Raka duduk di samping jenazah Bu Ratna, menatap wajahnya untuk terakhir kali. Ia mencium keningnya pelan, sambil berbisik. Terima kasih, Bu, sudah ajarkan saya arti cinta, kesabaran, dan ketulusan. Setelah kepergian Bu Ratna, Raka tidak menikah lagi. Ia tetap tinggal di rumah kecil mereka, menjaga warung, dan meneruskan semua yang dulu dilakukan istrinya. Raka kini tampak lebih dewasa. Rambutnya sedikit beruban. Di dinding rumah, tergantung foto pernikahannya bersama Bu Ratna. Setiap pagi, ia menyalakan dupa kecil dan berdoa di depan foto itu. Cinta sejati nggak diukur dari usia,
tapi dari seberapa tulus kita bertahan untuk satu sama lain. Kini, warga desa mengenang mereka bukan sebagai pasangan yang aneh, tapi sebagai dua orang yang telah mengajarkan arti cinta tanpa pamrih. Cinta yang lahir dari kebaikan, tumbuh dari rasa syukur, dan bertahan hingga waktu tak lagi menghitung hari. Adegan penutup, Raka berdiri di pemakaman, meletakkan bunga di atas pusara Bu Ratna. Matahari sore menyorot lembut dari balik pepohonan. Ia menatap ke langit, tersenyum dengan air mata menetes pelan.